Dari narasumber kita yang luar biasa kepada Bapak Joko Purnomo, kami persilahkan. Karena apa? Seperti judul dalam materi kami, Growing with Risk. Makanya dia adalah proses tumbuh dari pengelolaan manajemen risiko. Kenapa RMI itu penting? Perlu kita ketahui bahwa sebuah proses manajemen atau fungsi manajemen ada controlling kalau kita bicara PDCA, atau kita bicara konsep POLC, ada planning, leading, organizing, and controlling. Tentunya yang dinilai adalah karyawan, manajemen, direksi, dewan komisaris, dan beberapa stakeholder yang lain. Dalam RMI ini yang dinilai aspek dimensi dan aspek kinerja. Budaya dan kapasitas risiko, diperlukan penguatan budaya sadar risiko melalui integrasi manajemen risiko ke dalam sistem kinerja, pelatihan, serta internalisasi nilai pengelolaan risiko dalam aktivitas kerja sehari-hari. Begitu juga untuk organisasi dan tata kelola, kerangka risiko dan kepatuhan. Ini kita diperlukan penyelarasan strategi perusahaan, dimensi proses dan pengendalian risiko. Kemudian terkait dimensi data, sistem, dan digitalisasi, masih diperlukan penguatan fondasi pengelolaan data risiko dan pemanfaatan sistem terintegrasi secara bertahap guna meningkatkan konsolidasi, keandalan, dan efektivitas manajemen risiko. Untuk meningkatkan integrasi dan konsistensi, kita mulai bergerak ke arah sistem digital yang terpusat. RI dalam manajemen risiko merupakan pengejawatan proses manajemen risiko dalam bentuk sistem digital terintegrasi. Mengapa RI dibangun? Sekali lagi, mengagregasikan risiko secara berjenjang dari unit kerja, kemudian regional, kemudian memastikan fokus pengelolaan pada risiko signifikan, pertimbangkan aspek kemungkinan atau likelihood dan impact secara konsisten, dan tentunya mendukung konsolidasi risiko untuk pengambilan keputusan manajerial. Saat ini kondisi implementasi RI masih membutuhkan effort adaptasi yang besar bagi risk owner. Kedua, asesmen risiko dipersepsikan sebagai tambahan beban pekerjaan. Dampak dari itu semua tentunya variasi kualitas asesmen risiko, monitoring risiko belum konsisten, output RI belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keputusan strategis dan operasional. Refleksi penting dalam implementasi RI di tahun ini adalah tantangan bukan pada sistem RI sebenarnya. Kedalaman asesmen risiko yang diharapkan dan kapasitas nyata risiko di tahap awal implementasi. Kemudian apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, harapannya tentunya menjadi dasar pengambilan keputusan, membantu prioritas sumber daya. Kondisi saat ini, peran manajemen risiko belum sepenuhnya dirasakan, output risiko belum optimal dimanfaatkan dalam keputusan, dan masih cenderung administrasi. Pada saat ini, arah perbaikan terus kita lakukan dengan beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari RI. Yang pertama adalah risk ownership drive risk quality. Manajemen risiko akan bermakna ketika risiko dikelola langsung oleh pemilik proses. Kemudian, risk maturity is built by people, not only by system. Bahwa manajemen risiko adalah bukan sekedar administratif, bukan sekedar rutinitas, namun diharapkan berkualitas, akhirnya nanti menghasilkan keputusan yang betul-betul akan membawa pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan. Lesson learned dari webinar ini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah growing with risk adalah proses tumbuh dari pengelolaan manajemen risiko, di mana ada risk maturity index, di mana semakin matang manajemen risiko maka semakin baik juga dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Yang dinilai dalam risk maturity index karyawan, manajemen, direksi, dan juga dewan komisaris. Dalam penilaian ini ada 2 aspek, dimensi dan aspek kinerja, rekomendasi dan arah perbaikan, ada budaya dan kapasitas risiko, lalu ada organisasi dan tata kelola, ada juga kerangka risiko dan kepatuhan, lalu ada proses dan pengendalian risiko, data, sistem, dan digitalisasi risiko. RI adalah pengejawantahan proses manajemen risiko dalam bentuk sistem digital terintegrasi untuk mendukung pengelolaan risiko dari tingkat unit hingga korporasi. Lalu yang keempat, ada kondisi implementasi RI saat ini di mana masih membutuhkan effort adaptasi yang besar bagi risk owner. Asesmen risiko dipersepsikan sebagai tambahan beban pekerjaan, lalu waktu dan kapasitas risk owner yang terbatas, dan juga pemahaman kualitas asesmen belum merata. Refleksinya berada pada kesenjangan ekspektasi antara kedalaman asesmen risiko yang dilakukan dengan kapasitas nyata risiko di awal implementasi. Dari segi harapan, manajemen risiko berkontribusi langsung pada pencapaian target, menjadi dasar pengambilan keputusan dan membantu prioritas sumber daya. Perbaikan terhadap implementasi manajemen risiko, ada penangkapan kedalaman asesmen risiko sesuai kapasitas risk ownership, penegasan bahwa asesmen risiko adalah alat bantu bukan beban administrasi, lalu peningkatan kualitas monitoring dan eskalasi risiko, serta penguatan keterkaitan risiko dengan target dan kinerja. Itulah 6 poin lesson learned yang diambil dari webinar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.